Banyak dijumpai di Indonesia, tapi jarang di Jerman. Apakah itu? Jawabannya AC. Yap, pendingin ruangan. Sama seperti mayoritas negara di Eropa, rumah dan apartemen di Jerman jarang banget pakai AC. Biasanya AC hanya ada di tempat umum, seperti mal, kantor, atau di dalam kereta. Berbeda dengan Indonesia yang udaranya lembab dan panas sepanjang tahun. Di Jerman, musim panas cuma berlangsung 3 bulan. That's why punya AC dianggap sia-sia. Kalau kepanasan di dalam rumah, orang Jerman lebih suka keluar untuk cari angin. Jadi bukan mager di rumah sambil ngadem. Makanya nih, banyak orang beraktivitas di taman saat musim panas. Yang ini juga sama nih, banyak di Indonesia, tapi susah dicari di Jerman. Kira-kira gimana ya rasanya tempe di Jerman? Karena jarang, harganya sih sudah pasti mahal. Bisa jadi peluang cari cuan nih di Jerman. Info selengkapnya setelah yang satu ini ya. Stay tune. Keliling kota naik kereta, MRT atau subway jadi andalan turis kalau lagi traveling. Di kota Wuppertal, Jerman, sensasinya beda. Kereta gantung biasanya cuma digunakan untuk wisata. Di kota Wuppertal, kereta kayak gini benar-benar buat transportasi sehari-hari. Kereta gantung terdiri dari 2 gerbong, bisa mengangkut kira-kira 85.000 penumpang setiap hari. Dari ketinggian kira-kira 12 meter, kita bisa melihat suasana kota Wuppertal. Sistem monorel kereta gantung memiliki banyak keuntungan. Membutuhkan sedikit ruang, biaya pembangunan jalur rel lebih murah, polusi suara berkurang, dan yang paling penting, tidak mengganggu sistem transportasi lain. Masih ada lagi nih yang canggih soal transportasinya rakyat Jerman. Teknologi sistem parkirnya. Dengan robot inilah yang mengantarkan mobil ke dalam rak-rak parkir yang telah ditentukan. Gedung parkir otomatis ini membagi beberapa jenis mobil untuk diletakkan di rak-rak parkir. Seperti sedan yang diparkir di lantai atas dan mobil non-sedan di lantai yang lebih rendah. Gedung parkir ini bisa menampung 800 mobil sekaligus. Bayangin aja kalau di parkiran biasa 800 mobil tuh butuh lahan parkir yang lebih luas dari lapangan bola loh. Lumayan kan hemat parkirnya kalau pakai menara ini? Meski serba canggih dan punya banyak teknologi, kalau soal makanan, orang Jerman ternyata masih suka yang tradisional. Alat masak tradisional yang satu ini masih dipertahankan oleh masyarakat Jerman. Orang Jerman menyebutnya Klepot. Bahannya dari campuran tanah liat. Alat masak ini sudah ada sejak tahun 1967 loh. Awalnya hanya fokus buat memanggang saja, tapi sekarang sudah banyak variannya. Yang unik, cara ngecek kualitas Klepotnya nih. Dipukul-pukul. Suara jernih artinya produk bagus. Kalau suaranya jelek kayak gini, pasti nggak lolos QC deh. Sama kayak makanan Indonesia yang dimasak pakai gerabah, memasak dengan klepot ini, makanan yang dihasilkan jadi lebih nikmat dan sehat. Ini nih, makanan favorit orang Jerman, sosis. Bukan sosis kurus-kurus yang biasa kita makan, tapi sosis gede-gede. Di Jerman disebut Wurst. Jermanlah negara produsen sosis terbesar di dunia. Gak cuma untuk dalam negeri, tapi juga untuk diekspor. Meski Jerman adalah surganya sosis, beberapa tahun belakangan konsumsi sosis di Jerman ternyata malah turun. Selain lebih peduli pada kesehatan,
Orang Jerman juga concern sama lingkungan dan kesejahteraan hewan. Makanya, makanan vegan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan lagi naik daun di Jerman sebagai pengganti olahan daging. That's why gak sulit untuk mengenalkan tempe, makanan tradisional Indonesia, ke masyarakat Jerman. Ada Kak Justina Haryanti dan Kak Francesco nih yang memperkenalkan tempe Indonesia di Berlin, Jerman. Karena memang penggemar tempe, suka tempe, terus mencari tempe yang sesuai dengan lidah kita orang Indonesia yang fresh, itu tidak ada di Berlin. Juga kebetulan keluarga kita keluarga vegetarian, jadi kita mencari alternatif pengganti daging. Saya mulai belajar mencari di buku atau di YouTube, tapi tidak pernah menemukan yang pas. Akhirnya saya belajar di pembuat tempe home industry di tempat saya tinggal di Ungaran. Dari iseng membuat tempe sendiri, akhirnya mendatangkan cuan. Produksi tempenya non-stop setiap hari. Dari promosi mulut ke mulut dan dikenal komunitas, tempe buatannya eksis di festival jajanan, restoran, dan kafe vegan di Berlin. Gak cuma itu, setiap minggu Kak Justina sibuk membuat pesanan catering untuk beberapa kantor yang menyediakan menu tanpa daging, yang pasti selalu ada tempe. Kacang kedelai yang digunakan berasal dari Eropa, tapi soal ragi tetap Indonesia punya. Katanya sih lebih kuat dan lebih mengikat kedelai. Dalam sehari produksinya mencapai 30 kg, apalagi di musim panas. Biasanya restoran jauh lebih ramai. Ciri-ciri kacang kedelai yang dipilih harus kering dan tidak boleh lembab. Mencari kedelai di Berlin gampang-gampang susah. Awalnya memang ketika kita belum ketemu petani langsung, kita memang kesusahan karena harus mengandalkan import kedelai. Tapi setelah kita ketemu petaninya langsung dan kita selalu seperti berlangganan begitu, kita nggak mengalami kesulitan lagi. Sejak 2015, Kak Justina memproduksi dan memperkenalkan tempe asal Indonesia. Akhirnya, banyak orang Jerman yang penasaran dan pengen mencoba tempe buatannya. Di Berlin, lauk pauk hasil fermentasi kedelai ini memang belum sepopuler tahu. Bikin tempe yang bisa disukai orang Berlin butuh perjuangan. Kak Justina berkali-kali gagal sampai menemukan bahan, resep, dan cara pembuatan yang pas. Pertama kali bikin, tempenya selalu busuk. Kak Justina nggak berhenti belajar, membaca buku tentang olahan fermentasi, sampai mengikuti kursus dari organisasi Gerakan Tempe Mendunia di Belanda. Setelah percaya diri dengan tempe buatannya, Kak Justina mulai berbagi ke komunitas vegan di Berlin. Dari situ mulai deh ada timbal balik. Kendala pembuatan tempe yaitu pengepasan suhu sesuai di Indonesia. Karena suhunya harus sesuai, tidak boleh kurang dari 28 derajat, juga tidak boleh terlalu panas. Penasaran dengan harga tempe di Berlin? Untuk tempe mentah biasa, harganya 10 euro. Sedangkan tempe dari kedelai organik, 13 euro per kilogram. Satu lagi yang patut diacungi jempol. Kak Justina bukan cuma sekedar membuat tempe, tapi berkreasi dengan tempe. Kak Justina juga senang bereksperimen membuat tempe dari bahan lain, seperti tempe candadal. Cara pembuatannya mirip seperti biasa. Bedanya, prosesnya lebih cepat dan tidak perlu didiamkan semalaman. Menu tempe sebagai pengganti daging juga ada dong. Tempe rendang dan bapau isi tempe. Anti mainstream. Makan tempe gak cuma pakai nasi hangat aja kan? Nah, tempe rendang ini menu eksperimen pertama yang dibuat oleh Kak Justina. Buat aku yang gak begitu suka tempe karena suka
rada gimana gitu kalau baunya, tapi ini benar-benar nggak ada baunya sama sekali. Rasanya nggak kayak tempe gitu ya, benar-benar menurut aku rasanya udah mulai kayak daging gitu sih. Apalagi saus rendangnya memang mantap banget, jadi cocok banget buat makan ketika kamu lagi mencari alternatif untuk daging. Aneka olahan tempe ini bisa didapatkan mulai dari 7 euro atau sekitar 113.000 rupiah. Di Indonesia murah meriah. Di Berlin harganya seperti makan makanan mewah kan? Masa pandemi ini membuat tantangan tersendiri. Karena nggak bisa jualan di pasar, Kak Justina beralih membuka layanan pesan antar, tempe segar, dan aneka menu catering lainnya. Sama-sama coklat, tapi beda penyebutan. Kakao dan kokoa. Kira-kira sama atau beda ya? Meski dua-duanya sering dipakai untuk menyebut coklat, ternyata kakao dan kokoa tuh beda. Kakao adalah penyebutan untuk tanaman, buah, dan biji segar, dan biji yang sudah diolah. Tanaman kakao yang sekeluarga dengan kapas tumbuh subur di negara-negara tropis. Gak heran kalau Indonesia masuk 5 besar penghasil kakao di dunia. Butuh proses panjang supaya biji kakao basah bisa diolah jadi coklat. Harus melalui proses penjemuran dan fermentasi selama 5-8 hari sampai biji coklat betul-betul kering. Sampai di sini biji coklat kering masih disebut kakao. Supaya mudah diproses, biji kakao kering dihancurkan sampai jadi serpihan kecil yang disebut nibs. Secara umum namanya juga masih kakao nih. Terus kalau kokoa apaan dong? Coklat dalam bentuk bubuk inilah yang disebut kokoa. Bisa coklat bubuk murni maupun yang sudah diberi berbagai tambahan supaya rasanya manis. Kalau di buku resep sering disebut kokoa powder. Beberapa daerah di Indonesia, terutama daerah wisata seperti Jogja dan Bali, punya olahan coklat yang populer untuk oleh-oleh. Tapi masih kalah nih dengan olahan coklat di Eropa yang dikenal sebagai coklat bar terbaik di dunia. Salah satunya Swiss yang sudah mengolah coklat sejak awal tahun 1800-an. Bukan sekedar kudapan, coklat Swiss bisa dibilang sebagai karya seni. Bentuknya bermacam-macam, gak cuma kotak atau bulat. Like this one, coklat berbentuk high heels. Meski Swiss nggak punya kebun kakao, kok bisa ya menghasilkan produk coklat terbaik? Semua karena bahan-bahan dan lingkungan. Bahan kakao dicampur dengan susu berkualitas, plus udara kering di Swiss yang membuat pengolahan coklat bisa maksimal. Yap, faktor lingkungan juga penting untuk menghasilkan cemilan coklat yang lezat. Ada juga nih coklat berbentuk sepatu Charlie Chaplin dari kota Vevey di Swiss. Kota Vevey jadi tempat tinggal aktor legendaris Charlie Chaplin selama 25 tahun. Makanya di kota Vevey ini banyak banget karya seni untuk mengenang Charlie Chaplin. Salah satunya coklat dalam bentuk sepatu yang dijual lengkap dengan kata-kata bijak. Bisa buat caption di sosmed nih. Meski olahan coklat Indonesia belum sehebat Swiss, kreativitasnya patut diacungi jempol. Gak cuma menggunakan bahan dasar kakao, tapi ditambahkan bahan lain yang akrab dengan masyarakat. Disisit, coklat tahu dari Kediri. Kota Kediri terkenal sebagai salah satu produsen tahu di Indonesia. Bahkan dianggap tertua karena sudah mengolah tahu selama hampir 100 tahun. Saking banyaknya produsen tahu di sini, sampai tercipta kampung tahu. Bahkan kampung ini menjadi kampung wisata edukasi. Pengunjung bisa melihat langsung pembuatan tahu takwa khas Kediri yang sudah legendaris dan mendunia. Biar nggak ketinggalan zaman, mereka berinovasi, mengolah tahu menjadi aneka produk yang berbeda. Seperti Bu Erni Wijayanti yang membuat coklat tahu tuh. Untuk membuat coklat tahu,
Bahannya sederhana. Cuma coklat batangan dan tahu takwa. Tahu takwa dipotong dadu kecil, lalu digoreng sampai kering. Setelah itu, lelehkan coklat. Potong coklat, lalu panaskan di atas api. Setelah itu, tinggal dimasukkan ke cetakan deh. Pertama, lelehan coklatnya. Lalu, taburi potongan tahu goreng. Terakhir, tutup lagi dengan lelehan coklat. Tinggal ditaruh di lemari es deh. Coklat tahu ini dijual seharga Rp13.000 sampai Rp17.000 per kemasan. Dalam sekali produksi membutuhkan sekitar 32 tahu takwa dan 2 kg coklat batangan. Gak cuma enak, pastinya coklat tahu ini juga kaya manfaat kesehatan loh. Coklat yang dikenal sebagai cemilan untuk rileks plus tahu yang kaya kandungan protein. Ada tips nih supaya bikin tahu lebih awet. Tahu yang sudah disimpan di dalam lemari pendingin, lalu direndam dan dicuci dengan air bersih. Tujuannya menghilangkan sedikit lendir yang menempel pada tahu. Kalau sudah bersih, bisa langsung dikukus tuh tahunya. Kurang lebih selama 15 menit sampai 20 menit. Udah deh, tahu bisa langsung digunakan ataupun disimpan lagi agar lebih awet dan tahan lama. Meski tidak memiliki tanaman kakao, sudah sejak lama Eropa dikenal sebagai penghasil olahan coklat terbaik di dunia. Makanya kalau melancong ke Eropa, kayak di Belanda ini, kita sering banget tuh menemukan toko coklat. Oh iya, awalnya orang-orang Eropa hanya bisa menikmati coklat dalam bentuk minuman loh. Dulu minuman coklat hanya diperuntukkan bagi warga istana dan kaum elit. Soalnya coklat tergolong barang mewah. Baru deh pada tahun 1847 coklat padat ditemukan. Karena waktu itu harganya jauh lebih terjangkau daripada gula, coklat mulai menjadi dessert favorit orang-orang Eropa. Seiring berjalannya waktu, kreasi coklat padat yang semakin beragam membuatnya jadi suguhan wajib saat sedang santai atau berkumpul bersama teman-teman. Coklat yang sudah ada kita olah nih, didiamkan sekitar 1 jaman di suhu ruangan ya. Oh iya, sedikit info nih, Unyil mau kasih tips cara menyimpan coklat dengan baik dan benar. Simpannya jangan di freezer ya, soalnya coklat bakal menyerap lembab lebih banyak. Jadi ketika dikeluarkan bakal membuat coklat menjadi berembun dan mudah meleleh. Lanjut, celupkan dulu potongan coklatnya ke coklat putih, biar warnanya makin cantik ketika ditaburi cranberry. Oke, saatnya kita taburi coklat dengan cranberry. Duh, enak banget tuh. Cranberry yang digunakan berasal dari Australia. Biasanya dalam 1 hari pabrikan ini bisa menghabiskan sebanyak 20 kg cranberry kering. Biasanya dalam 1 hari, toko coklat ini bisa menjual sebanyak 200 potong coklat. Bahkan bisa lebih kalau lagi acara spesial, seperti Valentine's Day. Nih, Unyil kasih lihat varian coklat yang dijual di toko ini. Ada yang menggunakan walnut, marsipan, wijen, dan masih banyak lagi. Harganya juga bervariasi loh, mulai dari 130 ribuan. Kalau teman-teman suka yang mana nih? Kalau Unyil sih suka semuanya.